Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Secara umum, kita memandang bahwasanya orang tua adalah makhluk yang sangat luar biasa, yang sangat berjasa besar bagi kita. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, jasa orang tua memang begitu besar. Apapun yang orang tua lakukan, bisa semata-mata demi kebahagiaan anaknya. Bahkan mereka merelakan menghadapi penderitaan-penderitaan demi kebahagiaan anaknya. Maka dari itu cinta yang dimiliki orang tua sangatlah luar biasa. Oleh karena itu Sang Buddha di berbagai kesempatan selalu menegaskan, menganjurkan kita untuk senantiasa menghormati orang tua. Karena orang tua ini adalah makhluk yang sangat luar biasa. Sang Buddha mengatakan Brahma timata pitaro bobbachariyati wuccari. Jadi orang tua adalah Brahma. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu di zaman dahulu, pengertian Brahma ini mengacu pada makhluk yang memiliki 4 kualitas luhur, yaitu adalah metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, upeka, keseimbangan batin. Nah, orang tua juga memiliki 4 kualitas luar biasa ini, yang juga pada waktu itu dipercaya makhluk yang namanya Brahma itu juga memiliki kualitas ini. Di samping itu yang lebih penting lagi, bahwasanya di zaman dahulu ada pengertian bahwasanya makhluk-makhluk atau manusia ini diciptakan oleh Brahma. Nah, Sang Buddha memberikan interpretasi mengenai makhluk Brahma. Makhluk Brahma bisa berarti 2 makhluk, yaitu makhluk Brahma secara makhluk yang seperti halnya para dewa. Yang kedua adalah makhluk yang disebut manusia ini, yaitu terkhusus adalah orang tua, karena kita dilahirkan dari orang tua. Di samping itu juga orang tua juga memiliki kualitas-kualitas baik, yaitu 4 sifat luhur tadi, terutama adalah kepada anak-anaknya. Orang tua ketika mengandung, terutama ibu, selalu berharap baik, selalu mengharapkan kebahagiaan untuk anaknya. Semoga anak saya berbahagia. Nah, ini yang disebut sebagai metta. Kemudian, orang tua rela melakukan apa saja supaya anaknya bisa terbebas dari penderitaan. Itulah yang disebut sebagai karuna. Nah, kemudian orang tua juga ikut berbahagia apabila anaknya mendapatkan kebahagiaan, apabila anaknya mencapai kesuksesan. Bukannya iri, orang tua malah turut berbahagia apabila anaknya berhasil dalam bidang tertentu atau berbahagia karena keberhasilannya. Dan yang tak kalah penting lagi, orang tua juga memiliki UPK, keseimbangan batin, yaitu tetap seimbang meskipun harus menanggung hal-hal yang tidak mengenakan, terutama adalah ketika anaknya keluar dari rumah, kemudian mungkin merantau pergi jauh, atau mungkin punya pasangan dan kemudian membangun rumah tangga sendiri, bertempat tinggal di rumah yang berbeda. Meskipun hal ini berat bagi orang tua, tetapi karena cintanya kepada anak, maka orang tua harus merelakannya. Dan orang tua malah justru berbahagia kalau anaknya bisa mandiri. Nah, meskipun berat, orang tua tetap harus merelakannya. Itulah orang tua dikatakan memiliki sifat yang batin seimbang terhadap anaknya. Dan orang tua ini memiliki kualitas batin yang luar biasa. Di samping itu, orang tua juga sangat berjasa, sehingga anak tidak akan ada cara untuk bisa membalas budi orang tua. Bahkan dikatakan di dalam sutta Sang Buddha, kalau misalnya anak tersebut menggendong
di bahu kanan dan kirinya, kemudian diajak keliling dunia, bahkan mengangkat orang tuanya menjadi raja sekalipun, itu tidak bisa membalas budi orang tua. Karena memang begitu besar jasa orang tua terhadap anaknya. Maka dari itu, Sang Buddha senantiasa mengingatkan kita untuk peduli merawat orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua, melakukan tugas-tugas yang bisa membantu orang tua. Bahkan Sang Buddha juga memberikan beberapa ajaran spesifik yang berkaitan dengan bagaimana merawat orang tua. Karena memang orang tua ini sangat diagungkan. Selain Sang Buddha mengatakan bahwa orang tua adalah Brahma, Brahma Timata Pitaru, dikatakan juga sebagai Pubbacharya Tibucari. Sebagai Pubbacharya, guru-guru pertama yang mengajarkan kita ketika kita berjalan, ketika berbicara, itu semua diajarkan oleh orang tua. Dikatakan juga sebagai Puba Dewata, yaitu dewa-dewa pertama. Kalau dalam pandangan umum pada waktu itu, dewa adalah makhluk yang bisa mengabulkan harapan. Dalam pandangan Buddhis, dewa adalah orang tua yang tak lain bisa mengabulkan harapan anak. Anak minta ini, orang tua rela melakukan apa saja supaya bisa memenuhi harapan anaknya. Maka orang tua ini memiliki kualitas yang luar biasa. Ahuneya caputanang pajaya anukampaka. Memiliki sifat yang layak untuk menerima persembahan. Karena begitu besar jasa orang tua yang telah diberikan, maka orang tua layak untuk menerima persembahan dari anak-anaknya, layak menerima pemberian dari anak-anaknya demi kasih sayang. Maka Sang Buddha memberikan nasihat yang cukup penting untuk senantiasa kita ingat. Tasma hine namaseya sakkareya capandito anena atapanena watena sayanena ca. Orang yang bijaksana akan atau hendaknya menghormati orang tua. Sakkareya capandito, dengan penghormatan-penghormatan, dengan pemberian-pemberian. Anena atau panena, baik itu makanan atau minuman. Watena sayanena ca, baik itu pakaian maupun tempat tinggal. Maka dari itu, kita sebagai anak sebenarnya memiliki tugas, yaitu menghormati orang tua, bisa membantu orang tua, kemudian melakukan pemberian-pemberian yang mungkin bisa membahagiakan orang tua, baik itu makanan, minuman, pakaian, atau memberikan tempat tinggal yang layak untuk orang tua. Itu adalah kewajiban anak. Nah, kalau kita bisa melihat di Sigalowada Sutta secara spesifik di sana lebih menguraikan bagaimana seorang anak itu bersikap kepada orang tua, yaitu merawat orang tua, kemudian menjaga nama baik keluarga, kemudian melakukan patidana ketika orang tua sudah meninggal atau berbuat baik atas jasa mereka, menjaga pemberian orang tua, menjaga warisan. Nah, itu bisa dilakukan atau hendaknya dilakukan oleh kita sebagai anak terhadap orang tua. Karena begitu besar jasa orang tua telah berikan kepada kita. Nah, kita harus peduli kepada mereka. Kita harus peduli karena kepedulian kita kepada mereka itu bukan hanya hak ya, bukan hanya kewajiban, tetapi itu adalah perbuatan yang baik juga. Karena itu juga dikatakan sebagai berkah. Mata pitu upatanang. Mata pitu upatanang adalah salah satu berkah yang disebutkan di dalam Manggala Sutta. Jadi yang disebut sebagai berkah utama yaitu menyokong orang tua. Dan menyokong orang tua ini juga dikatakan sebagai ajaran yang dianjurkan oleh para bijaksanawan.
bahwasanya terdapat 3 hal yang dianjurkan oleh para bijaksanawan, yaitu pertama adalah dana. Danang bikawe sapuri sepanyatang pandita panyatang. Wahai para biku, memberi adalah yang dianjurkan oleh orang bijaksanawan dan orang yang baik. Mata pito upatanang bikawe pandita panyata sapuri sepanyatang, yaitu menyokong orang tua adalah hal yang baik yang dianjurkan oleh orang yang baik dan orang yang bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah pabaja bikawe sapuri sepanyatang pandita panyatang. Meninggalkan keduniawian, menjadi biku adalah hal yang dianjurkan oleh para bijaksanawan dan orang-orang yang baik. Itu artinya Sang Buddha menaruh perhatian kepada kita supaya kita hormat, supaya kita mau merawat orang tua. Karena dikatakan mata pitu upatana adalah hal yang dianjurkan oleh para bijaksanawan. Kalau kita sudah hidup layak, kemudian kita lalai kepada orang tua, sungguh malang diri kita, karena kita lalai akan jasa kebajikan orang tua. Padahal orang tua itu sudah rela membesarkan kita, merawat kita, selalu ada dengan kita, selalu mengharapkan hal-hal baik kepada kita. Bahkan orang tua yang mengajari kita berjalan, dari berjatuh, dari awal kita jatuh, kemudian bangun lagi, orang tua mengajarkan kita untuk berbicara. Tapi apa yang anak lakukan ketika sudah dewasa? Anak yang tadinya diajari berjalan oleh orang tua, ketika sudah bisa berjalan sendiri, bukannya mengajak berjalan orang tua untuk mungkin mendapatkan hiburan, tetapi malah berjalan-jalan dengan orang lain. Nah, itulah luar biasanya orang tua. Maka kita harus merawat orang tua. Kalau kita tidak merawat orang tua, kita lalai akan kebajikan mereka, akan jasa-jasa baik yang mereka lakukan. Itu adalah sebab dari kehancuran. Sang Buddha mengatakan, yo matarang pitarang wa jinnakang katayo banang pausanto nabarati tang para bawatu mukang. Mereka yang sudah hidup layak, yang tidak merawat orang tuanya yang sudah lengah dan sudah tua, padahal dirinya hidup dalam kecukupan, inilah yang disebut sebagai sebab-sebab dari keruntuhan. Di sutta yang berbeda, Sang Buddha mengatakan, yo matarang pitarang wa jinnakang gatayo panang pahusanto nabarati tangjanya wasalo iti. Orang tua yang sudah lengah, sudah sepuh, sudah tua, sementara dirinya hidup dalam kecukupan tetapi tidak merawat orang tuanya tersebut, orang tersebutlah yang dikatakan sebagai wasalo atau manusia buangan, atau lebih kasarnya disebut sebagai manusia sampah. Nah, oleh karena itu kalau kita hidup berkecukupan, hidup kita udah bisa dibilang udah nyaman, kita harus ingat tentang jasa-jasa yang orang tua telah berikan. Syukur-syukur kita bisa membahagiakan mereka supaya mereka juga bisa hidup enak, apalagi di usia yang tua, yang sudah sepuh. Itulah kewajiban anak sebenarnya, karena merawat orang tua yang sudah sepuh, memenuhi kebutuhan mereka, itu adalah kewajiban anak. Kalau kita lalai, kita hanya menikmati kesenangan kita, kita hanya menikmati keberhasilan kita tanpa mengajak orang tua atau membiarkan orang tua dalam keadaan yang tidak bahagia, itu dikatakan sebagai sebab keruntuhan, disebut sebagai para bawa. Dan juga apabila kita melakukan itu, kita disebut sebagai wasalo atau manusia sampah, manusia buangan. Maka dari itu kalau kita selalu ingat akan jasa kebajikan yang telah orang tua berikan, maka kita pasti akan menerapkan ajaran Buddha. Karena dikatakan
Ia yang tinggal dengan Brahma adalah di mana rumah tersebut orang tua dihormati, orang tua dipuja, orang tua dihargai. Maka ia dikatakan sebagai tinggal dalam Brahma, bersama dengan Brahma. Tak usah mencari Brahma yang tidak kasat mata, makhluk-makhluk di luar sana yang tidak bisa kita lihat. Cukup kita perhatikan, kita puja, kita berikan penghormatan orang tua kita, itu sudah sama halnya memuja Brahma, karena orang tua adalah Brahma. Orang tua adalah makhluk, adalah orang yang melahirkan kita. Maka dari itu, menghormati orang tua ini sangat penting bagi kita. Meskipun dalam pandangan Buddhis, kita terlahir, kita terwarisi, pemilik, dan berkerabat dan bergantung dari karma kita masing-masing, bukan berarti kita kemudian acuh kepada orang tua yang sudah berjasa besar. Karena kita terlahir di dunia ini tentu tak lepas dari jasa besar orang tua, dan keberhasilan kita juga tak lepas dari kontribusi orang tua. Maka dari itu, rawatlah orang tua, perhatikanlah mereka, buatlah mereka bahagia, jangan sampai membuat mereka menderita.